Oke, ini di jam malam, tepatnya jam berapa ini? Jam 11 mungkin saya tag video ini. Saya sebenarnya mau bahas apa juga nggak tahu, tapi kayaknya kita bahas aja ya. Yang baru-baru ini lagi rame itu tentang potensi war WW3, Perang Dunia Ketiga. Nah, sekarang tepatnya kemarin di tanggal 23 ya, sosok pemimpin negara dari Iran yaitu Imam Khomeini itu dinyatakan telah meninggal. Banyak sekali desas-desus yang diminta untuk meng-cross check ulang apakah itu hanya hoax apa beneran, karena ketika perang itu banyak sekali berita atau informasi yang di situ bisa dijadikan provokasi sehingga membuat hoax dan membuat tujuannya untuk membuat kecemasan untuk para masyarakat. Kalau saya tadi menonton sebuah cuplikan video bahwa jika perang ini berlanjut, saya lupa ya, dari pihak Israel atau pihak Iran itu tidak mau membalas atau melanjutkan perangnya karena biayanya yang katanya tinggi. Jikalau perang dunia ketiga ini terjadi beneran, bagaimana nasib Indonesia di situ totalnya? Ya, di mana? Bagaimana? Apakah masih sibuk dengan mengurus MBG? Masih buka cabang dapur MBG? Atau gimana? Jadi yang saya khawatirkan ya, saya pribadi ini opini pribadi. Jika perang dunia ketiga ini terjadi, saya tuh merasa hidup di zaman yang sangat apes ya, dimana Gen Z hidup tepat ketika perang dunia ketiga terjadi. Wah, itu rasanya kayak, kalau saya pribadi sukses aja belum, tapi udah kena yang namanya perang dunia ketiga, dan di situ nanti pasti terjadi yang namanya mungkin efek krisis juga bisa, mata uang melemah dan inflasi, itu bisa aja kan. Sebagai Gen Z, kecemasan saya itu apes banget. Sebagai Gen Z yang hidup di zaman ini apes banget. Mungkin kalau kalian Gen Z lain apes banget apa enggak? Maksudnya kita kan belum sukses, maksudnya sukses belum punya apa yang kita impikan, atau kekayaan yang kita impikan belum tercapai, menikah aja belum, tapi di situ diterpa juga perang dunia ketiga. Wah, Ceranu bahasanya sudah jatuh ketimpa pohon kejar anjing. Ya enggak lah, alay terlalu lebay. Tapi seumpama skenario perang terjadi beneran, saya juga bingung ya. Saya pribadi juga bingung, membayangkan juga itu gimana. Saya udah nggak kebayang. Tapi sebagai pribadi, kita cemaskan juga boleh. Cemas dengan masa depan kita, dengan nanti gimana, itu nggak apa-apa juga. Maksudnya kita dari situ kita menjadi was-was dan juga prepare. Dan jujur, untuk persiapan prepare untuk menghadapi itu, saya juga belum tahu apa. Tapi tadi ada salah satu postingan di TikTok apa IG ya, ada beberapa list atau catatan yang perlu disiapkan ketika terjadi perang dunia ketiga, atau perang dunia ketiga terjadi beneran. Kita harus menyimpan bahan-bahan makanan yang di situ bisa awet ya, untuk bisa
kita makan dan kita makan untuk jangka panjang, atau yang enggak panjang-panjang banget, maksudnya yang mudah untuk dimakan atau untuk jangka panjang. Ya contohnya saya lupa tadi ada apa aja. Terus yang selanjutnya kita tetap berada di rumah. Ya. Tapi kalau seumpama perang dunia ketiga terjadi, terus Indonesia ikut keserang, ikut kena dampaknya, dampak pasti kena ya. Dari segi ekonomi mungkin pasar stok market Indonesia menurun, dan lain-lain itu ikut volatile juga menurun, itu pasti dampak ekonomi. Nanti uang pasti juga inflasi, itu pasti. Tapi jika juga terkena efek perangnya, maksudnya perangnya, burunya atau itu mungkin apa enggak, saya juga enggak tahu itu apakah beneran, apakah itu terjadi beneran, bakal terjadi beneran di Indonesia. Kalau itu terjadi ya saya cemas banget ya. Apakah daerah Jawa Timur itu juga tersentuh atau hanya di beberapa bagian dari Indonesia, itu saya juga nggak tahu. Terus mungkin kalau kita juga terkena terus kita mati, amit-amit, dalam keadaan puasa kita mati, wah, nggak tahu juga, mungkin nggak tahu juga. Jadi apa yang bisa kita lakukan hanya berjaga-jaga atau was-was ya, mungkin saya sendiri jujur belum pernah dalam masa perang, itu juga belum pernah. Saya Gen Z, saya lahir 2000-an 2001. Kalau melihat Iran sama Israel itu serang-serangan dengan balistiknya, dengan misilnya, itu ngeri juga ya, sebenarnya ngeri juga. Bayangkan itu terjadi di Indonesia. Mungkin kalau Indonesia kena perang juga, yang akan terdampak duluan mungkin di mana ya, saya juga belum tahu. Mungkin Jakarta atau pangkalan-pangkalan militer di Indonesia, juga nggak tahu. Saya bukan ahli militer, ahli geopolitik, saya cuma nonton aja berita, sekedar mengikuti yang mainstream aja ya. Saya nggak terlalu ngikutin yang gitu-gitu. Kalau di Iran itu menurut saya itu keadaannya kayak udah chaos banget. Kalau di sosial media, saya juga belum mengcross check secara menganalisa secara mendalam, saya juga nggak tahu. Dan tujuan saya buat video ini aja ya cuma pengen berbagi aja, sharing aja ya. Saya juga nggak tahu lagi gimana nanti, apakah ada tindakan dari pemerintah untuk berikan apa-apa gimana, juga nggak tahu. Dan ini maksud saya itu bertepatan dengan bulan Ramadan, dan apakah nanti kita di Idul Fitri dalam keadaan perang di Timur Tengah, I have no idea. Nah, kalau di Tulungagung ya masih santai-santai aja ya. Walaupun puasa, tiap pagi, tiap siang masih ada orang ngopi di warung kopi, santai, rokok, biasa aja. Ya masih menjalankan aktivitas santai. Kalau sampai perang ya nggak tahu. Mungkin saya jalan seperti tiap hari, jalan yang saya lewati udah kena misil-misil, itu juga nggak tahu. Tapi kalau terjadi perang beneran, apakah Indonesia akan diserang semuanya? Kayaknya kalau itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Tapi mungkin nggak, kemungkinannya apakah akan diserang semua itu kayaknya nggak mungkin sih ya. Kayaknya itu mungkin biayanya pasti besar juga. Perang itu biayanya besar kalau saya
lihat beberapa video itu katanya perang itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi mungkin jika dikalkulasi untuk menyerang Indonesia dengan luas Indonesia itu yang sama dengan sebuah benua sebenarnya, ini sudah nggak cocok lagi kayaknya jadi negara, sebenarnya jadi benua aja ya. Nah gitu aja, saya udah mau tidur. Ini yang mau nonton aja, yang enggak ya enggak aja. Tapi ya udahlah, nggak tahu juga perang.